Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, tim Padepokan Insan Merbabu. Dalam kesempatan kali ini, kami ditemani oleh saudara kami, Mas Yon Artono. Yang mana dalam kesempatan malam hari ini, kami akan menguak tentang situasi dan kondisi perkembangan kondisi dunia saat ini, yang mana beberapa waktu yang lalu adanya berita heboh dari negara Amerika tentang dibocorkannya file-file rahasia CIA tentang akan kemunculannya alien-alien. Kami akan mencoba untuk menguak dari sisi goib dengan versi identifikasi. Kami akan berusaha untuk mengorek keterangan benar apa tidaknya adanya bangsa-bangsa alien itu sebetulnya ada apa enggak. Ya, nanti barangkali Anda ingin menyaksikan secara detailnya, kami juga akan menyiarkan di channel YouTube kami, channel Insan Merbabu. Nanti akan kami siar ulang di situ. Kami ucapkan selamat yang sudah bergabung. Langsung ya Mas Yon, sudah siap Mas Yon? Ampun, dah. Barangkali nanti bisa dikuak, namun sekali lagi kami ingatkan bahwa ini hanya sekedar untuk menambah wawasan, jangan dijadikan sandaran kebenaran. Kami hanya ingin menguak dari sisi goib. Semoga dengan bertambahnya wawasan, kita semakin tambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja ya Mas Yon. Oke. Mohon untuk dibentengin dulu biar tidak ada penyusup. Saya bersihkan. Saya bersihkan dan saya bentengi terlebih dahulu. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih. Beliau sang cahaya nirwana sama hal tarik seseorang yang mengetahui tentang munculnya alien yang ada di Amerika. Tarik telapak tangan saya. Allah. Assalamualaikum. Sang yang pastikan yang benar-benar asli yang mengetahui penyusup pendombian yang mengaku mencoba berbohong langsung meledak dengan sallallahu alaihi Muhammad. Sinkronkan dengan jasad mediator. Masuk sinkronkan dengan jasad mediator. Energinya menyesuaikan dengan jasad mediator. Jika suaranya terhubung menggunakan bahasa Indonesia. Allahu sallallahu alaihi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah mengucapkan salam. Ini dari golongan apa ini, Mbah? Saya golongan roh. Golongan roh. Golongan roh. Tadi dari mana, Mbah? Sebelum saya panggil ke sini. Dulunya saya juga ada di bumi ini. Dulunya juga ada di bumi ini. Sekarang saya menjadi penghuni kayangan. Oh, sudah berada di Kayangan. Kayangan tingkat berapa, Mbah? 27. 27. Oh, selain ternyata Kayangan itu ada, benar-benar ada ya, Mbah ya? Ada Oh, iya. Dengan Mbah siapa ini? Sanata Dharma. Sanata Dharma. Iya. Mbah Sanata Dharma. Mungkin Mbah, saya mohon izin untuk protek dulu, Mbah. Takutnya penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila makhluk ini yang bernama Mbah Sanata Dharma yang mengaku-ngaku mencoba-coba berbohong, maksudnya Sallallahu Sallallahu. Ya, Mbah, terima kasih Mbah Sananta Dharma sudah hadir di sini, Mbah. Mohon maaf telah mengganggu. Ya. Ini Mbah, iya yang ada di YouTube maupun di sosial media itu ada yang viral itu, Mbah. Adanya alien yang ada di Amerika itu, benarkah ada, Mbah? Muncul, Mbah, hadir? Mungkin penyebutan manusia seperti itu. Ya. Iya, bisa dikatakan juga seperti bangsa asing, namun dulunya juga penghuni bumi. Penghuni bumi ini dari ras-ras manusia zaman dahulu. Di zaman ada juga yang kutukan. Hanya saja orang banyak yang belum tahu dikiranya itu bukan makhluk dari bumi. Berarti aslinya itu awalnya juga ada di bumi ya, Mbak ya, alien-alien itu awal mulanya. Namun karena dulu manusia-manusia ini melanggar sistem yang sudah ditetapkan dari langit. Orang-orang ini banyak yang dihancurkan oleh pasukan langit. Namun tetap juga ada sisa-sisa yang masih hidup. Itu melanggar peraturan apa saja, Mbah? Kok bisa diusir dari bumi ini? Pelanggaran teknologi yang merusak sistem keseimbangan alam. Sistemnya canggih berarti itu, Mbah, sampai merusak alam. Melanggar batas-batas dimensi yang sudah dibatasi. Di sana orang-orang ini selalu ingin mengendalikan dunia. Sebetulnya juga bekerja sama dengan manusia-manusia yang ada di bumi saat ini. Saling kerja sama rahasia. Karena jika ketahuan sebetulnya mereka juga akan dihancurkan tugas-tugas yang menjaga keseimbangan alam.
Kalau yang sudah muncul yang ada di Amerika itu gimana, Mbah? Apakah benar itu, Mbah? Ya, itu sudah menjadi rencana mereka. Yang ternyata dari dulu mereka sudah saling kerjasama, namun ditutup-tutupi. Tidak area-area rahasia yang mereka sembunyikan. Karena nanti jika asalnya jadi penghancuran, mereka akan membuat propaganda palsu demi tujuan mereka yang tetap mengendalikan dunia. Iya. Pada saat ini sudah mulai puncak perangan yang akan terjadi. Sudah mulai puncak peperangan besar-besaran, Mbah? Ya, sudah mulai. Sudah mulai. Makanya mereka nanti akan melakukan segala cara dengan membuat propaganda seolah-olah nanti akan ada serangan-serangan dari makhluk luar bumi yang menyerang bumi. Namun mereka membuat propaganda sendiri untuk tujuan mengendalikan manusia, karena mereka sudah menguasai teknologinya. Teknologi yang nanti bisa mempengaruhi pikiran manusia dengan gelombang frekuensi yang nanti akan disebarkan dengan alat mereka untuk mengendalikan manusia. Seolah-olah nanti akan ada serangan dari luar angkasa, dari makhluk lain. Mereka menyebut angin. Ya memang itu untuk nanti. Tapi nanti akan banyak manipulasi dari mereka. Mereka akan menunjukkan diri sebagai pahlawan, namun dengan tujuan untuk mengendalikan penduduk bumi, negara-negara yang ada di bumi ini tunduk pada mereka. Dengan alasan ini melindungi bumi dari serangan. Padahal mereka hanya ingin membuat propaganda untuk mengendalikan dunia. Nanti negara-negara akan dipaksa untuk tunduk pada mereka. Namun leluhur-leluhur yang ada di Nusantara tidak akan diam. Biar bagaimanapun leluhur-leluhur yang dulunya di Nusantara ini, yang saat ini memang juga menyembunyikan diri. Ada yang di luar angkasa, ada yang di dalam bumi, ada juga permukaan bumi namun berbeda dimensi dan frekuensi. Di saatnya nanti tiba, saatnya diizinkan mereka akan keluar. Berarti para leluhur di Nusantara ini sudah mulai bergerak ya, Mbah? Ya. Apakah sudah mulai mencari wadah, Mbah? Untuk bertugas di akhir zaman? Rasanya juga ada yang seperti itu. Namun ada juga yang saat ini masih hidup, tapi di dimensi yang berbeda juga di tanah ini. Ditugaskan di dimensi yang berbeda? Iya, mereka bisa menyembunyikan diri dengan teknologi. Sehingga bisa mengendalikan waktu, membekukan waktu.
Membutuhkan waktu. Karena dia masih tetap hidup di dimensi waktu atau dimensi yang bersebelahan dengan dimensi ini. Dimensi apa Mbah kalau boleh tahu Mbah? Dimensi andai. Dimensi ini bersebelahan. Ya. Ada juga yang ada di galaksi lain. Ada. Nah, dulu ketika terjadi keserakahan dan ketawakan, manusia-manusia yang memuja teknologi tanpa spiritual, berjiwa tamak yang menguasai, memperbudak ras-ras yang lain, ciptaan senjata yang bisa menghancurkan teknologi yang seharusnya untuk kemakmuran dan kesetaraan manusia, keseimbangan alam. Mereka salah gunakan untuk menguasai manusia. Malah leluhur Nusantara tidak ingin terjadi konflik yang besar, korban yang besar, maka banyak yang pindah dimensi. Oh, jadi karena itu ya Mbak ya? Atau orang Jawa menyebutnya moksa. Muksa, nggih muksa. Oh ya. Memindahkan dimensi dari secara jiwa dan fisik. Sama fisiknya juga Mbah? Ya. Bersembunyikan teknologi. Namun juga banyak yang mati, meninggal karena serangan pemusnah, senjata pemusnah. Iya. Mereka yang mati ditempatkan dalam roh. Berarti alien. Ada yang di kayangan. Berarti alien yang ada di Amerika itu negatif ya Mbak ya? Ya, saja. Kalau untuk alien yang positif ada nggak Mbah yang sudah turun? Ada, tapi secara diam-diam membantu balik-balik ayah. Gitu. Namun mereka juga sudah banyak yang bertugas di bawah komando beliau. Alhamdulillah. Sang yang cahaya nirwana. Sudah dapat tugas ya Mbak ya? Iya. Bersama. Iya. Raja-raja yang moksa. Oh, bareng bersama, ada yang bareng sama raja terdahulu juga. Pasukan bangsa yang dulu. Iya. Di kerajaan-kerajaan Nusantara. Iya. Nanti akan banyak manipulasi manusia yang dibuat oleh bangsa sana barat buat teknologi berubah, penampakan yang ada di langit. Iya. Ya ada Mbak. Menggiring membuat opini seolah-olah akan kedatangan dari yang mereka tunggu-tunggu, yang sebetulnya itu adalah yang palsu. Mereka menggunakan senjata frekuensi untuk mengendalikan otak manusia. Jangan kaget nanti jika negara-negara dipaksa tunduk pada kebijakan-kebijakan mereka. Ramadannya tersembunyi, niat tersembunyi,
nanti negara-negara dipaksa tunduk, nanti mereka akan nyebar virus, memaksa vaksin itu sebetulnya adalah cip-cip rahasia yang digunakan untuk dimasukkan kepada jasad-jasad manusia yang ada di seluruh negara, dipaksa tunduk, padahal itu bisa dibantu. Titik frekuensi yang akan digunakan untuk menangkap tembakan dari senjata-senjata mereka lewat gelombang frekuensi. Iya. Senjata-senjata mereka. Kalau senjata-senjata mereka kalau dibentengi dari produk beliau gimana, Mbah? Apakah bisa? Makanya hanya beliau yang nanti bisa menghadang. Secanggih apapun senjata mereka, tidak akan bisa menandingi teknologi cahaya yang langsung dari beliau. Iya, alhamdulillah, Mbah. Ya nanti perjuangannya berat. Pasukan beliau harus kuat, siap. Iya, Mbah. Tidak boleh terpengaruh jika ada nanti muncul banyak-banyak hal-hal yang aneh. Oh, kalau nanti misalnya terjadi seperti itu, untuk kami sendiri harus bagaimana, Mbah? Perkuat imannya. Hanya iman yang berasal dari kesadaran masing-masing yang bisa menghadang kekuatan mereka. Jangan pernah takut jika dimunculkan seolah-olah musuh-musuh yang akan datang dari luar. Itu adalah pancingan. Padahal sejatinya jika manusia menyadari bahwa musuh yang sebenarnya adalah dari dalam diri. Makanya belajarlah mengendalikan ego diri. Kemarahan, nafsu, duniawi, kemelekatan duniawi. Itu yang harus kita tundukkan. Jika mereka membuat propaganda untuk membuat ketakutan kepada manusia, jika manusia terpengaruh, hingga timbul ketakutan, hingga merupakan Tuhan yang sebenarnya, makanya itu adalah kemenangan bagi mereka. Kalau nanti dibuat dunia penuh dengan ketakutan dan kekacauan, apalagi manusia-manusia yang masih melekat kepada duniawi, cinta harta dan takut mati, itu nanti yang akan menjadi bangsa mereka. Oke, Mbah. Terima kasih untuk informasinya, Mbah. Semoga bisa menjadi wawasan bagi kami tim semuanya dan juga para penonton-penonton, Mbah. Mungkin ada tambahan pesan lagi, Mbah, atau informasi lagi? Ya, saya berpesan, jika nanti ada hal-hal aneh, tidak usah terlalu heran. Jangan kagetan, jangan umuman. Itu adalah propaganda mereka dengan teknologi yang mereka buat. Jangan terpancing berarti ya, Mbah ya? Mereka saling bekerja sama.
spiritual hitam Hmm. yang percaya dengan teknologi-teknologi yang mereka buat, Iya. yang juga alien-alien penyusup ini. Iya. Mereka membuat topeng di wajahnya yang sebetulnya adalah dia adalah makhluk-makhluk kutukan zaman now. Iya. Iya, Mbah. Tadi sedang ngapain, Mbah? Tadi di kayangan, Mbah? Memantau keadaan, menunggu perintah. Oh, sedang menunggu perintah sambil memantau. Iya, terima kasih, Mbah. Mungkin sudah cukup informasinya. Semoga bisa menjadi wawasan bagi kami, Mbah. Mohon melanjutkan tugasnya lagi untuk memantau keadaan di sana. Saya memantau Perkembangan yang di bumi ini. ya, Oke. Mungkin sudah cukup, Mbah, untuk informasinya. Mohon mengundurkan diri. Mohon maaf sudah mengganggu. Sama-sama, Mbah, saya juga berterima kasih sudah memberi informasi, Mbah, pada kami. Semoga bisa bermanfaat informasi-informasinya, Mbah. Monggo. Keluar secara halus. Beserta kalau ada efek-efeknya, keluarkan efek-efeknya, Mbah. Bismillah. Keluar secara halus. Tanpa berefek pada jasad meditator. Demikian tadi pemirsa penjelasan tentang Mbah Sanata Dharma dari Kayangan. Dan ternyata adanya kemunculan alien-alien yang ada mereka itu ingin membuat propaganda besar-besaran, manipulasi juga seperti yang disampaikan Mbah Sanata Dharma tadi. Terima kasih untuk semua para penonton-penonton setia yang ada di channel kami Padepokan Insan Merbabu. Kami doakan semua para penonton semoga sehat selalu, didatangkan segala rezekinya dari segala penjuru, rezeki yang tidak disangka-sangka. Apabila ada yang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Kami tim Padepokan Insan Merbabu Boyolali mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.